Tadi tipsnya yang pertama, kalian cek body. Tapi saran saya kalau handphone yang udah 2-3 tahun keluar, 2-3 tahun ke belakang. Halo, balik lagi di channel ini. Kita ganti channel ya, dari Garasi Kreatif Indonesia kita berubah ke Barangkas Bandung. Dimana channel ini kita banyak menjual barang-barang bekas yang berkualitas. Jadi buat kalian yang nyari-nyari barang bekas, itu semua ya, nggak cuman handphone, itu semua. Dari mulai peralatan dapur, otomotif, olahraga, semua ada di channel kita. Jadi buat kalian subscribe kalau mau cari barang-barang bekas berkualitas, bisa subscribe kita. Atau ada juga di official media kita, ada di Instagram di @barangkasbandung, huruf kecil semua, atau di fanspage kita di Barangkas Bandung. Kali ini kita akan memberi tips cara membeli handphone Oppo second. Jadi buat kalian yang mau beli handphone merek Oppo yang second gitu, maksud kita akan kasih tips cara-caranya mengecek kondisi handphone tersebut. Di luar body ya, untuk body kalian bisa lihat sendiri lah, orang awam pun bisa ngelihat body yang bagus mana, yang jelek mana. Tapi kan untuk mesin, layar, fitur-fitur yang lain itu kan susah diceknya gitu. Jadi saya kasih tips buat kalian yang mau beli handphone Oppo second. Di sini saya ada dua handphone. Satu ini F7, Oppo F7 yang RAM 464. Satu lagi ada Reno 5 8128. F7 dulu. Sebenarnya sama sih, sama aja, cuma nanti kita compare cara perbedaannya. Satu F7 di Android 10, yang Reno udah Android 11. Jadi kita lihat perbedaannya, cara ceknya apakah Android 10 sama dengan Android 11. Yang pertama, tips kalian yang pertama ya buat beli handphone Oppo second adalah cek fisik. Tanpa harus ilmu, tanpa harus tanpa harus tips. Fisik sih kayaknya gampang ya ngeceknya ya. Yang pasti itu kalau Oppo, lihat aja di layarnya apa udah ngangkat atau belum. Kalau masih rapat kayak gini, masih nempel rata gini, ini masih ori layarnya. Cek juga yang lainnya. Pokoknya all body kalian cek. Kalau ini Oppo yang F7 ini udah jamur ya, jamur bekas case. Saya saranin satu nih buat kalian yang mau beli handphone second. Untuk body minor, contohnya seperti ini, jamur seperti ini, kalau saran saya it's okay, nggak masalah, asalkan nanti fungsinya aman semua. Karena susah ya, maksudnya tuh mungkin 100:1 yang jual handphone, apalagi yang handphone udah lama kayak F7 gini ya, yang udah 2 tahun lebih, 3 tahun bahkan, yang masih mulus 100% atau 99% itu jarang banget. Jadi kalau untuk body minor kayak jamur kayak gini, atau misalnya ada lecet dikit, tuh sih kalau saran saya nggak masalah ya, daripada kalian yang mulus semua full bening tapi ternyata udah diganti backdoornya. Itu lebih bahaya kalau menurut saya. Jadi kita pakai logika aja lah. Kalau handphone kayak F7 ini udah 3 tahun tapi bodinya masih mulus, masih mengkilat, patut curiga. Serapih-rapihnya orang, nggak mungkin 3 tahun masih mengkilat. Pasti ada aja, entah itu jamur seperti ini atau mungkin lecet dikit gitu. Jadi body penting, tapi saran saya yang paling penting nanti mungkin di fungsional ya gitu. Oke, tips pertama tadi body ya. Yang kedua, tips tentang fungsional itu sendiri. Untuk Oppo ini Android 10 ya. Android 10 itu ada di alat bantu manajemen telepon. Nah, cek cepat. Di sini ada keterangannya bahwa F7 CPU Intel 8, ada 8 core ya, RAM 4, memori 64. Mulai cek, kita cek ya satu-satu ya. Ini saya udah coba sih tadi, cuman kita cek lagi. Mulai dari RAM, dia otomatis kalau RAM dia mengecek sidik jari. Mulai. Nah, ini di sini kita mengecek sensor. Ini disuruh meletakkan telapak tangan di layar. Kalau ini nyala, berarti masih fungsi. Nyala ya. Kalau masih fungsi, kita tekan yang berubah. Ini cahaya. Lihat ya. Berubah ya, berubah. Nah, sensor gravitasi. Oke, Bluetooth.
Kalau mau lebih panjang, kalau saya sih hanya dengan Bluetooth normal saja, itu udah pasti normal ya. Cuman kalau kalian penasaran masih mau mensandingkan, silahkan tombol GPS. Nah, karena ini nggak ada koneksi ya, pengisian daya ini, pengisian daya casan terdata semua ya. Ini tombol, ada home hijau, volume down, volume up hijau, aman semua. Ini multi sentuh. Ini tiap handphone ada yang udah 5, ada yang udah 10 jari. Jadi kalian pastiin angka yang ditampilkan pada layar sama dengan jumlah jari yang Anda gunakan. Tadi saya 5 juga ya. Berarti ya. Ini yang penting. Pixel layar kalian bisa ngelihat. Kalau ada yang dead pixel, ini ada yang putih. Cuman ini masih bening, alhamdulillah. Masih bagus. Apa pixel mati di layar? Tidak. Sedang mengecek skala abu-abu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah ada 8 macam gradasi abu? Iya. Kamera belakang kita cek. Nih, kamera depan juga. Selanjutnya speaker, kita tes. Sudah diputar. Ini speaker. Ada ya. Sudah diputar. Kita bilang cek tes Oppo F7. Oke, normal ya. Speaker pun normal. Untuk headset, kita udah bawa headset nih. Kita coba colok, dimasukkan. Oke, cocok. Nah, bergetar ya. Oke, ponsel bergetar. Ini saya lihat materi abnormal semua 0. Berarti semua yang ada di sini normal. Jadi handphone ini kesimpulannya normal. Masih aman. Ini handphone bekas baik. Dari bodi belakang udah berjamur ya. Tips ketiga, saya akan ngasih tahu gimana caranya ngecek handphone ini asli bawaan Oppo, keluaran Oppo original, resmi atau refurbish. Kalian cukup email.info. Cek email bintang pagar 06 pagar. Soalnya saya ada pengalaman buruk bahwa saya sempat beli handphone Realme, semua udah oke, sebenarnya semua udah oke. Serinya seri C12 udah normal semua, fungsional seperti saya cek barusan, normal semua. Cuman waktu di email info ternyata yang terdetek itu adalah Realme C2. Emailnya itu terdaftar atas nama Realme C2, bukan Realme C12. Nah, di situ saya cek, saya buka Google, saya browsing, kenapa gitu, kenapa berbeda? Ternyata itu adalah email tembakan atau email suntikan. Kalau sekarang banyak orang bilang ya, email suntikan. Jadi itu email itu bisa dipakai, bisa bertahan, tapi nggak akan lama. Ibaratnya kalian apes reset itu handphone, ada potensi itu sinyal nggak akan keluar. Bagusnya sih cek seperti ini ya. Oke, aku manusia. Nah, ini tadi emailnya ya. Emailnya tinggal cek, ini pas ya, Oppo F7 dengan email yang ada di handphone Oppo F7 yang ini. Nah, di bawahnya pun ada model, brand, semuanya ya, semuanya sampai ke spesifikasi. Jadi kalian bisa memastikan bahwa handphone ini benar-benar resmi gitu. Atau tambah itu kalian buka aja di webnya Oppo ya, cek garansi resmi Oppo. Nah, di sini sama, di sini masukkan juga emailnya, tapi karena yang F7 udah ada luar saya, kita coba cek ya, coba cek. Harusnya sih udah nggak bisa karena dia udah lewat masa garansi. Maksudnya ini opsi, ini tips keempat, berarti ini buat kalian yang beli handphone Oppo yang baru-baru gitu, siapa tahu masih ada garansinya, kan itu lebih enak ya. Nah, karena ini F7 udah lama nih, bakal keluar kayak gini tulisannya, maaf tidak ada garansi gitu, karena ini udah nggak mungkin ada garansi ya. Tapi kalau yang handphone terbaru kayak Reno 5 ini pasti ada gitu. Mungkin itu beberapa tipsnya buat kalian yang beli handphone second dari Oppo. Tadi tipsnya yang pertama, kalian cek body. Tapi saran saya kalau handphone yang udah 2-3 tahun keluar,
2-3 tahun ke belakang, minor dikit body kayak gini, itu it's okay, ambil aja, yang penting fungsional tadi aman. Yang kedua, kalian buka di alat bantu, ada manajemen telepon, kalian cek cepat di sini. Oke, mulai cek, kalian semua cek semuanya, ikuti perintahnya. Nanti kelihatan di terakhirnya ada keterangan bahwa ini berapa fitur yang aman, berapa fitur yang rusak. Yang ketiga tadi di email.info ya, kalian bisa cek di email.info untuk melihat ini emailnya resmi terdaftar atas nama F7 atau handphone lain, karena takutnya banyak handphone yang refurbished. Dan terakhir buat Oppo varian terbaru yang setahun ke belakang, kalian bisa cek di website Oppo resmi bahwa handphonenya masih ada garansi atau tidak. Itu. Oke, mungkin itu tips dan trik untuk membeli handphone Oppo second. Tadi ada 4. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, share juga kalau bisa bantu ya. Oke, sekali lagi buat kalian yang suka akan barang-barang bekas atau nyari barang-barang bekas berkualitas, bisa di follow, di subscribe juga ya, follow juga, subscribe dulu channel ini, karena nanti ada di playlist kita di Barangkas Bandung. Itu ada beberapa barang bekas yang terjual murah dan juga masih worth it sebenarnya ya, masih worth it, masih bagus. Kunjungi juga, follow juga, like juga akun official Barangkas, ada di Instagram, ada di fanspage. Untuk Instagram di @barangkasbandung, huruf kecil semua. Untuk di fanspage ada di Barangkas Bandung. Jadi kalian itu kita pure hanya media iklan, hanya media promote. Jadi misalnya kalian mau membeli barang A yang ada di postingan kita, itu kalian langsung berhubungan dengan penjual, bukan lewat kita. Kita bukan perantara, kita hanya media promosi. Jadi itu pure pembeli dan penjual langsung bertemu. Makanya ada note di sini, hati-hati penipuan. Selalu gunakan transaksi yang aman. Misalnya kalian di luar kota, kalian bisa minta ke penjualnya untuk masukkan ke e-commerce misalnya, atau segala macamnya. Hati-hati penipuan, jangan asal main transfer, jadilah smart buyer. Sekian, jangan lupa subscribe. Thank you.